Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah ICT Literasi dengan judul Literasi Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Politik Bahasa di Sekolah Menengah. Saya Roni Multazam Haryadi, NIM 210401010169, Prodi PJJ Informatika, Universitas Siber Asia. Baik, kita lanjutkan. Di sini yang pertama ada abstrak. Dari abstrak ini, penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan budaya asing yang memberikan dampak terhadap kestabilitasan fungsi bahasa Indonesia. Keadaan tersebut dibuktikan oleh istilah asing yang digunakan baik dalam iklan, surat kabar, ataupun naskah-naskah publikasi yang juga merambah ke dunia pendidikan. Selain itu, di tengah beragamnya bahasa daerah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau formal seringkali mendapat intervensi, bahkan dialihfungsikan. Oleh karenanya, diperlukan upaya dalam hal pembinaan, pengembangan, dan pemeliharaan. Kita next, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini maraknya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan budaya asing saat ini tidak terlepas dari peran bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan komponen yang dapat dampak dari perkembangan tersebut. Satu di antaranya adalah penggunaan bahasa asing yang mulai menggeser fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek. Next. Di sini sih dari pendahuluannya untuk presentasi kali ini. Kemudian next. Di sini ada landasan teori. Literasi digital menurut UNESCO dalam Kemendikbud 2017 halaman 8, konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting kemampuan memahami perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Literasi menurut Tomskin dalam Resmini 2008 halaman 7 adalah kemampuan menggunakan, membaca, dan menulis dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karenanya, konsep literasi digital merupakan perpaduan antara kegiatan literasi yang melibatkan alat digital. Literasi digital merupakan inovasi teknologi mengubah proses pengambilan informasi dan diseminasi dari analog ke digital melalui teks digital. Next. Di sini ada poinnya. Kemudian di sini ada literasi fungsional. Literasi fungsional adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang efektif menggunakan teknologi tertentu. Berbeda dengan fokus utama literasi fungsional, literasi kritis adalah kemampuan untuk mengenali kritik dan bereaksi terhadap bahan bacaan. Sedangkan literasi literalis berkaitan dengan pemberdayaan penulis. Di sini ada poin dari Bislow 2011 halaman 2006 mengatakan bahwa ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital sebagai berikut. Yang pertama, dari kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Kognitif, yaitu upaya pikir dalam menilai konten. Kemudian ada konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Kemudian ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Next, ada kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Kreatif melakukan hal baru dengan cara yang baru. Kemudian yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Next. Kemudian di sini adalah poin yang merumuskan prinsip dasar pengembangan literasi digital.
Yang pertama adalah pemahaman. Prinsip pertama literasi digital adalah pemahaman sederhana yang berupa kemampuan mengekstrak ide secara implisit maupun eksplisit dari media. Yang kedua, saling ketergantungan. Saling ketergantungan yang dimaksud dalam literasi digital adalah suatu bentuk media yang dapat berhubungan dengan yang lainnya secara potensi, metamorforis, ideal, dan harfiah guna mencapai tujuan literasi. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial tidak hanya berupa distribusi informasi, tetapi juga memperhatikan siklus distribusi informasi yang meliputi siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi diberikan. Kemudian yang keempat, kurasi. Kurasi berkaitan dengan penyimpanan informasi agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai. Next. Ada politik bahasa. Politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi pengarahan, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah itu merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh yang pertama masalah bahasa dan sastra Indonesia, yang kedua masalah bahasa dan sastra daerah, dan yang ketiga adalah masalah bahasa asing di Indonesia. Next. Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yakni sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Kemudian di sini langsung ke poinnya, ada bahasa daerah. Kedudukan bahasa daerah dirumuskan atas kenyataan bahwa bahasa daerah digunakan sebagai sarana perhubungan dan pendukung kebudayaan di daerah atau di dalam masyarakat etnik tertentu di Indonesia. Maka bahasa daerah berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan daerah, yang kedua lambang identitas daerah, dan yang ketiga alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah, keempat sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, yang kelima pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Kemudian ada bahasa asing, bahasa yang tersebar selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing. Next. Literasi berbasis aplikasi digital sebagai upaya politik bahasa Indonesia di tingkat menengah. Literasi berbasis aplikasi digital (LBAD) sebagai upaya politik bahasa Indonesia di tingkat menengah merupakan upaya pembinaan bahasa Indonesia di bidang pengajaran. Next. Di sini kita bisa lihat ada teknologi knowledge atau TK. Mencakup pemahaman tentang bagaimana menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Alat presentasi seperti penyaji, proyek dokumen, dan teknologi lain yang digunakan dalam konteks pendidikan. Hal yang utama dalam TK ialah kemampuan beradaptasi dan belajar teknologi baru. Next, content knowledge atau CK mengacu pada pengetahuan atau sifat spesifik dari suatu disiplin atau materi pelajaran. Kemudian ada pedagogical knowledge atau PK yang menggambarkan pengetahuan tujuan umum. Ini adalah seperangkat keterampilan yang harus dikembangkan guru untuk mengelola dan mengatur kegiatan belajar mengajar untuk hasil pembelajaran yang diharapkan. Pedagogical Content Knowledge atau PCK memiliki konsep bahwa konten yang berbeda membutuhkan metode pengajaran yang berbeda agar menghasilkan pengajaran yang efektif. Kemudian Technological Content Knowledge atau TCK berkaitan dengan pengetahuan hubungan timbal balik antara teknologi dan konten. Kemudian Teknologi Pedagogical Knowledge atau TPK mengidentifikasi hubungan timbal balik. Teknologi Pedagogical Content Knowledge atau TPACK menggambarkan pengetahuan yang disintesis dari masing-masing.
badan pengetahuan yang dijelaskan dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat dibuat secara untuk memenuhi kebutuhan pedagogis, untuk mengajarkan konten tertentu dalam konteks tertentu. Next, metode penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan upaya politik bahasa melalui literasi digital dengan menciptakan wadah berbentuk kurasi berbasis aplikasi digital. Oleh karenanya, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa hasil penelitian terdahulu sejak teori-teori yang depan dengan penelitian ini. Kita ke pembahasan. LBAD merupakan literasi yang menggunakan bahan bacaan yang sudah tersedia dan terstandarisasi yang terhimpun dalam sebuah aplikasi digital guna memudahkan dan memfasilitasi kegiatan literasi di sekolah tanpa menyampingkan usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Next. Kemudian kita sudah sampai di penutup. LBAD merupakan upaya dalam hal pembinaan dan pemeliharaan bahasa. Pembinaan dan pemeliharaan bahasa merupakan upaya politik bahasa dalam pendidikan dapat dilakukan dengan menciptakan bahan ajar non-formal yang telah distandarisasi. Yang terakhir, daftar pustaka. Demikian presentasi ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Roni Multazam Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.